Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Bunda Zana. Apa kabar kalian semua? Bunda harap kalian semua baik-baik saja. Oke ya, yang kemarin-kemarin Bunda sudah lepaskan video ataupun cerita-cerita Bunda yang bertajuk Akulah Anak Yang Pernah Kau Buang. Jadi yang ini adalah episode yang terakhir. Jadi sampai ada episodenya ya kan. So sahabat-sahabat YouTuber yang belum pernah atau masih baru bergabung di channel Bunda Zana, bolehlah tonton di channel Bunda Zana yang episode 1 yang di sini nih, and then yang episode 2 yang ini, and then episode 3 di sini nih. Oke ya, yang ini adalah episode yang 4. Oke. Yang episode 4 adalah ceritanya yang saya sudah tinggal di rumah itok saya itu, yaitu Kapolsek Kapolsek Polis di Galang. Jadi cerita demi cerita, singkat cerita, tak mau terlalu panjang ya. So kita singkatkan ceritanya. Dalam diam-diam, hari demi hari, Bunda kuliah, dihantar, balik kuliah, dijemput. Mungkin itok saya itu timbul rasa kasih ya, rasa cinta, nggak tahu. Jadi kan masa itu kita kan anak-anak lagi ya, yang fokusnya terus mau belajar gitu. Jadi selama bertahun-tahun begitu, kita diantar kuliahnya begitu, diambil kuliahnya begitu. Terus masa kita berakhir mau habis kuliah, ternyata di situ jeng jeng jeng. Memang agak susah ya. Perasaan yang tidak dijangka-jangka ya saat mau perpisahan ya. Saya bincang supaya saya keluar dari rumah karena sudah habis kuliah. Saya mau mencari kehidupan saya sendiri. So kepala polis itu dia nggak menyarankan saya keluar dari rumah, alasan yang bla bla ini begitu begini ya. Tapi saya bersikeras. Pada satu ketika itu saya memang dah ambil keputusan untuk keluar dari rumah. Terus yang paling menyakitkan dan tidak disangka-sangka, masa itu istrinya balik agak malam ya. Jadi saya juga heran, Bunda heran masa itu kenapa itu baliknya awal gitu kan. Bukannya dia bertugas, dia kan Kapolsek ini baru hari Senin. Selalunya dia bertugas itu keluar daripada asrama tuh dia hari Sabtu dengan hari Minggu ya. Ini kan hari Senin gitu, kok malah balik, heran gitu. Terus saya dah berdebar-debar ya Bunda, berdebar-debar macam merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, tapi enggak kali gitu, buang jauh-jauh pikiran gitu. Jadi dia minta makan, saya masakkan makan. Terus dia minta lagi buatkan kopi, saya buatkan kopi. Terus habis minta lagi dibuatkan kopi, saya buatkan lagi kopi. Ini gila. Oh my god. Tak tahu ya kejadiannya. Terus sudah menghampiri maghrib ya, jam 7 gitu, kok istrinya belum pulang-pulang gitu. Terus saya rasa risau, deg-degan. Terus saya mau pulang, saya mau keluar lah itu. Saya nggak mau, saya mau cari kerja. Percuma saya kuliah kalau saya nggak boleh kerja gitu. Sebab alasan dia, ngapain juga kuliah di sini kan sudah ada semua ya. Kan percuma ya kita kuliah sampai habis-habis kalau toh di rumah masak. Lebih bagus kita nggak usah kuliah, itu namanya buang-buang duit kan gitu. Jadi karena Bunda bersikeras mau keluar dari rumah itu, mungkin dia nekat dengan pemikiran dia,
negatif dia, hawa nafsu dia, ya oke. Namanya lelaki yang normal, mungkin begitu. Karena istrinya itu kerja satu hari di luar, jarang balik awal pun suami sudah tidur nggak pernah jumpa, jadi gitu. Jadi karena kita baik, kita menganggap dia sebagai abang, jadi dia rasa lain gitu kan. Terus pada maghrib, mau menjelang maghrib itu, saya betul-betul nggak nyangka ya, saya susun-susun baju dalam kamar, sebab baju itu semua udah kering daripada jemuran. Saya susun. Terus tak tahu ada macam kreng gitu pintu. Saya tak perasan, ingat anak-anak dia masuk kamar saya gitu. Terus saya rasa terus macam ada kelibat gitu ya. Macam ada besar. Terus saya lihat ke belakang, ternyata dia, terus dikunci pintunya gitu, tapi kuncinya nggak diambil, cuma dicetek kunci gitu. Terus saya menjerit, itu kenapa buat macam ini, keluar gitu kan. Terus aku nggak mau kau keluar dari rumah, katanya. Itu jangan buat macam ini, tolonglah, itu kan kapolsek, itu pendeta, nggak mungkin buat begini gitu. Terus enggak gitu kan, gitu. Terus gado, terus dia paksa saya, dia peluk saya, agaknya hati dia sudah dipenuhi dengan setan. Ya Allah ya Tuhanku, tapi masih selamat ya. Masa itu alhamdulillah masih selamat. Dia coba nak rogol saya terus tendang telurnya. Kalau ingat ya, aduh. Terus kita memang udah begaduh, terus saya lari, baju saya tadi itu memang tinggal. Saya hanya lari dari rumah itu, sehelai baju saya yang melekat saja, tanpa sikat rambut, tak ada apa-apa. Sudah pukul 8 malam. Terus saya lari, semua tinggalkan, semua apapun tak ada, duit 1 sen pun tak ada ya. Terus saya lari ke simpang sambil menangis, tolong saya, tolong gitu. Terus kebetulan mobil angkotnya ada, saya stop. Terus mobil angkotnya juga kosong, nggak ada sewanya, tapi ya Tuhan, takutnya. Terus saya menjerit, bang, stop bang gitu. Terus katanya, mau kemana di ini udah malam-malam, bang tolong saya bang, mau ke Simalingkar gitu. Loh ini udah malam, nggak ada mobil ke sana gitu. Tolong saya bang, cepat bang, nanti dia tangkap saya gitu. Kenapa ini dek nih? Tolonglah, bawa, tolonglah gitu. Saya tapi tak terpikir ya, saya ada duit apa enggak. Saya pikirannya yang penting selamat gitu ya. Terus si abang-abang angkot tadi bawa saya sambil bercerita, kenapa dek gitu. Terus saya cerita, abang kosayan saya tuh mau coba rogol saya, tapi saya selamat alhamdulillah gitu kan. Saya selamat, saya lari, tapi baju-baju saya semuanya tinggal di rumah bang. Saya nggak ada duit mau bayar ongkos bang gitu. Tolong bang antar saya ke rumah tante saya gitu. Di mana rumah tantenya gitu ya. Rumah tante saya itu ada di Simalingkar gitu. Nanti sampai di sana dibayar ongkosnya bang gitu kan. Terus udah dihantar sampai di tengah jalan. Terus agaknya ini lelaki ini juga mulai, dia namanya ya lelaki, saya nggak bilang ya kalau lelaki semua tuh kucing garong, enggak, ada juga banyak yang baik gitu. Tapi kayaknya dia mau ambil kesempatan di atas kesusahan saya. Dia macam waktu itu dia juga mau try ambil kesempatan. Dia bilang gini, dek kita singgah dulu dek di sini gitu, minum-minum. Saya cakap, bang saya mau jumpa tante saya nggak mau minum di sini, saya nggak mau gitu kan. Nggak apa-apa, nanti saya belanja, kata. Enggak, saya nggak mau, kalau nggak mau ngantar ya udah gitu. Terus karena saya bersikeras, kalau nggak mau ngantar juga nggak apa-apa, ya udah saya turun di sini aja. Masa sih kita yang minta tolong mau ke rumah tante saya itu, terus di tengah jalan dia ajak kita ke tempat kayak minum-minum gitu, nggak tahu ya, kayak kedai-kedai apa gitu, nggak ngerti juga ya.
terus yang gede-gede tua gitu ya, itu mabok-mabok. Saya rasa deg-degan. Ya Tuhan, keluar dari dari sarang singa, masuk sarang apa ya, ular apa-apa aja lah yang berbisa-bisa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ya masa itu memang sangat ketakutan ya. Jangan lihat sekarang reaksi saya ya. Tapi reaksi yang dulu tuh memang macam sudah tidak ada nyawa ya. Terlalu sedih. Jadi katanya, ya udah tunggu dulu lah dek, tunggu di mobil, abang mau minum dulu. Saya takut kan nanti dia udah mabuk, tak apa-apa jadi gitu. Saya dalam diam-diam, bundanya dalam diam-diam bergeser dari mobilnya kan, dari angkotnya, terus lari bundanya. Bunda lari cepat-cepat, dia tak perasan kan, dia kan udah minum gitu ya kan, lari udah sampai 100 meter berlari jauh gitu, malam udah sampai pukul 10 malam menjelang 11 malam. Wah, saya lari 100 meter lebih. Kebetulan ada angkot lagi, bukan angkot ya, apa ya, taksi. Masa itu taksinya taksi Karsa. Jadi saya ingat kebetulan tante saya itu punya taksi, tapi dibawa sendiri oleh suaminya gitu kan. Terus saya tanya, saya stop, pak stop pak gitu kan, sama taksinya. Terus dia berhenti, kenapa dek, mau kemana gitu. Saya tak cakap apa-apa ya, mau kemana. Pak tanya, kenal tak namanya si Anu gitu ya. Maaf banyak-banyak saya nggak mau sebut nama ya, sebab ini privacy ya. Oke. Siapa itu? Si ini namanya, si ini. Ini dia rumahnya di Simalingkar gitu. Oh iya, itu kawan saya yang punya mobil ini, taksi Karsa. Iya. Dia saja, Pak tolong hantar saya ke rumahnya Pak. Kenapa dek? Ya nggak apa-apa, ini udah malam. Saya ini anak buahnya gitu. Terus oh iya gitu. Syukurlah kan, hati bapak itu baik banget. Udah pukul 11 malam, dia takut juga ini anak gadis keluyuran, mungkin pikirnya. Kenapa dia cuma cerita karena saya di dalam taksi itu asik menangis. Dia pun rasanya agak takut, nak tanya pun takut kan. Sampai ke rumah tante saya terus peluk tante saya. Tante, saya masih hidup lagi tante. Kok ini kenapa gitu. Tante, kamu kenapa, coba bilang kamu kenapa gitu. Aku lari dari rumah itu si Anu gitu kan, aku sebut namanya, dari itu si Anu yang ke polsek itu. Kamu kenapa lari dari situ? Dia masih, tante saya marah sama saya sebab dia nggak tahu ceritanya gitu. Kenapa kamu lari dari situ gitu? Kan sudah habis kuliahnya, nanti kamu terus dikasih kerja di kantor gubernur, tahu gitu. Dia malah, tante nggak tahu ceritanya kenapa aku lari. Terus kamu kenapa lari? Aku mau dirogol gitu kan. Oh, terus tante saya terus marah, dia, oh kurang ajar dia gitu. Ya Tuhan. Terus tante saya marah-marah karena dia udah terlebih emosi. Dia telepon suaminya kan sama om saya, kamu di mana gitu. Ini masih bawa sewa gitu kan. Cepat pulang, kita mau pergi dulu ke rumah Kapolsek tuh. Kenapa emang tuh? Ini si adik ini ada case-nya gini, kita buat police report gitu. Report polis gitu, police report. Sudah terbalik ini bahasa Malaysia. Jadi kan, kenapa emang? Kita selesaikan secara kekeluargaan. Dia itu kepala polis di Kapolsek kan. Gimana pun dia banyak membantu. Tuh, dia yang bantu si adik itu sampai habis kuliah. Jangan malukan dia. Ini harga diri, kata tante saya. Memanglah harga diri, kita boleh bincang lah. Walau bagaimanapun jahat, macam mana pun dia tuh sudah banyak membantu. Udah nggak apa-apa, yang penting kan nggak sempat dirogol gitu. Sama om saya. Ya enggak, kalau udah sempat ya aku lawannya gitu sama tante saya. Ya udah cepat. Terus tante om saya balik, dibincang. Terus dibincang karena baju-baju saya semua memang tinggal. Keesokan paginya baru pukul berapa ya, pukul 8 pagi ya, tante saya, nenek saya
Semua om saya semua pergi ke rumah Kapolsek itu. Terus dia orang berbincang, ambil baju-baju saya, tapi saya nggak ikut ya, saya nggak berani sebab saya macam merasa trauma ya. Terus dia orang pergi, katanya sih, kata tante saya, itu Kapolsek itu bapak pendeta itu minta maaf, katanya dia hilaf gitu, dia terlalu, katanya enggak ada niat, mula-mula tuh enggak ada niat, itu pengakuan dia ya. Emang begitu kalau udah kantoy, kalau udah bantut, memang begitu sih alasan orang ya kan, namanya manusia, manusia jahanam ya kan. Dia katanya begini, saya nggak ada niat, karena kebaikan dia, kasih sayang dia, saya hilaf, saya sampai tak izinkan dia keluar, saya anggap dia adalah milik saya, memang saya minta maaf. Kalau ini, tapi tolong jangan buatlah report polis, saya kan malu nanti jawatan saya dilucutkan gitu. Jadi nenek saya bilangnya begini, ya udah nggak apa-apa lah. Terima kasihlah karena kebaikan kamu selama ini, masih boleh bantu-bantu cucu saya gitu. Iya, makcik gitu kan, ya nan tulang, tapi saya minta maaf, tolong sampaikan salam saya. Kalau dia perlukan kerja, saya boleh kasih. Ya jelas dong, nggak mau lagi, tengok mukanya aja kita udah jijik gitu, udah takut. Ngapain juga, kita udah ada sijil kuliah, ngapain juga ya gitu, manusia kayak gitu. Kalau aku sih manusia yang begitu harus dibagi pengajaran, kan kurang ajar gitu, cuma ya udahlah gitu. Jadi itulah kisahnya, daripada saya kecil sampai habis kuliah, memang penderitaan tuh nggak habis-habis gitu. Kadang-kadang saya tuh pikir, kenapa ya aku ini harus dilahirkan tapi hanya menderita saja. Masa sih bapaknya ada duit, neneknya ada duit, tapi kayak aku ini nggak punya siapa-siapa gitu. Rasanya sih lebih baik nggak punya bapak, tapi punya, tapi kayak nggak ada gitu, gimana ya. Iyalah dia udah kawin kan, jadi istrinya udah tak bagi kita begini begitu semua ya. Terus punya saudara, kebanyakannya tante-tante saya itu orang kaya gitu, punya kos-kosan semua banyak gitu, tapi anak-anaknya semua tuh pada ngaur gitu kan, buat hal masing-masing tuh pada adalah kaki-kaki kelap ya kan. Iya, paham-paham aja lah ya, kayak orang kaya ya begitu sih. Jadi kita ini kaya kayak kampung. Jadi begitu ceritanya. Jadi terpikir masa itu sudah tenang di rumah tante saya yang paling kecil, yang bungsu, terus terpikir mungkin kalau saya nggak dibuang mama saya nggak merasakan penderitaan sampai begini, itu pikiran saya gitu kan. Sebab saya masih merindukan kasih sayang seorang ibu yang daripada kecil tak merasa kan, tak merasa kasih sayang gitu. Jadi berharap, minta dengan Allah supaya boleh jumpa gitu. Tapi ceritanya masa itu saya niat hati saya memang mau cari ibu yang melahirkan saya kan, karena terdengar isunya ataupun terdengar kabarnya dia masih hidup dan berkawin dengan orang lain. Cuma saya mau cari apa yang sebenarnya terjadi, kok aku dibuang gitu kan. Apa bezanya? Aku juga dilahirkan dengan dia, kenapa saya dibuang gitu. Namanya seorang ibu, walaupun dia bergaduh dengan suaminya atau keluarga suaminya, bahkan sudah bercerai, yang namanya seorang ibu pasti pertahankan anaknya lah, kan kebanyakan begitu. Ya udah, anak itu harta yang nggak bisa dicari, yang nggak bisa diperjualbelikan ini sebenarnya ya. Tapi ibu saya itu nggak tahu kenapa dia buang saya. Kalau kakak-kakak saya, ya dia sudah memang tinggal dengan nenek saya, tapi saya kan dalam kandungan, masa cerainya saya dalam kandungan.
dalam rahim. Jadi begitu dilahirkan kok dibuang, malah dibagi ke tante saya bagi ke nenek saya, begitu. Jadi terpikir kok kalau mungkin dulu kalau mama saya nggak buat saya begitu, mungkin hidup saya nggak begini, menderita terus. Itu sih pikiran saya ya, pikiran saya. Jadi saya bercadang masa itu untuk cari mama saya, ya, karena dengar-dengar dia berkawin dengan orang lain dan sudah punya anak gitu, cuma mau kenal gitu. Jadi saya buat video cerita ini bukan karena supaya dikenali orang ramai, tidak ya guys, tidak begitu. Cuma buatlah, anggaplah sebagai pengajaran daripada video-video bunda ini. Pengalaman bunda buat jadi pengalaman anda semua gitu. Maksud saya di sini, walaupun tidak punya ibu, walaupun tidak punya orang tua, maksudnya jangan pernah mengalah untuk berjuang dalam kehidupan. Banyak orang bertanya kan, kenapa kamu begini sampai minum-minum, nggak mau kerja gini. Aku nggak ada ibu, aku nggak ada bapak gitu kan. Itu mah nggak alasan. Seharusnya ini, semakin orang fitnah kita, dia itu kan nggak ada ibu gitu. Semakin kita difitnah orang, kita harus semakin kuat semangatnya, karena kita harus buktikan sama orang lain, walaupun kita nggak ada ibu, ya nggak ada ibu, kita boleh berhasil gitu. Karena apa? Kita ada Allah, ada pikiran, so kita gunakan otak dan pikiran kita. Allah kan bagi kita tangan, bagi segala-galanya kita lengkap. Jadi terpulang kepada hati nawaitu kita. So tanpa mereka kita boleh berjuang, boleh berjaya. Jadi tunjukkan. Jadi fitnahan orang lain atau tomohan orang lain itu kita anggap jadi pemacu semangat kita. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya. Sudah dewasa, jadi terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang sudah support bunda ya, sampai ke hari ini hampir mencapai 800 subscriber ya. Terima kasih karena senantiasa bagi support. Dan sahabat-sahabat youtuber yang baru bermula singgah di channel bunda, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share dengan kawan-kawan supaya begitu info-info video yang dari bunda, andalah yang nomor 1 mendapatkannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.